Tim kurator fokus untuk penjualan dan pemeliharaan aset dari PT Sri Rejeki Isman Tbk, Sritex. Seperti diketahui PT Sritex telah dinyatakan pilot dan tidak beroperasi lagi sejak awal Maret 2025. Pantauan di pabrik Sritex pada Jumat, 23 Mei 2025, terlihat tim kurator mengecek aset yang kini telah dikelolanya. Selain itu, beberapa pekerja terlihat melakukan pemeliharaan aset berupa stok bahan di pabrik tekstil tersebut yang masih tersisa. Perwakilan tim kurator, Denny Ardiansyah menyampaikan, pihaknya kini masih konsen untuk maintenance terhadap aset yang dikelola baik itu mesin, bangunan, sisa stok bahan baku, begitu juga menjaga kondisi kebersihan. Mungkin update terkininya Sritex ini seperti apa? Ya, dari tim kurator saat ini masih fokus sampai hari ini. Tadi sudah dilihat juga oleh rekan-rekan media yang kami persilakan masuk melihat proses penilaian dari HCPP, kemudian proses maintenance juga, dan proses untuk inventarisir dari harga-harga benda bergerak berupa stok, bahan baku, sampai dengan kendaraan. Jadi harapannya memang setelah kita selesai lakukan penilaian ini melalui appraisal independen, kita segera laksanakan eksekusi lelang melalui KPK. Sudah lelang belum? Belum. Ini masih proses penilaian semua. Nanti kita tunggu nilainya dulu. Yang pertama mungkin akan di benda bergerak ya. Jadi mulai stok bahan baku, kemudian kendaraan, itu mungkin yang pertama kali dilelang, baru kemudian tahapan berikutnya secara paralel KCPP masih melakukan penilaian aset secara keseluruhan, itu gedung dan berupa mesin. Dan itu rencananya kan kita akan jualnya sistem paket, jadi pabrik Sritex 1, kemudian Sritex 2, Prima Yuda, Fitratex sampai dengan Sinar Pancasila. Kita jual satu paket pabrik. Untuk terkait nilai aset, apakah sudah ketemu kalau ada berapa? Belum. Kita tunggu, nanti akan kita umumkan, kita informasikan. Sebagaimana kemarin kan kita sudah melakukan appraisal untuk sewa ya, dan sudah kita publikasikan juga kepada melalui website dari tim kurator, dan juga kita informasikan kepada seluruh kita. Untuk investor sendiri Pak, sudah ada gambaran yang akan masuk ke sini? Untuk Investor? investor apa Pak? Kalau sejauh ini sewanya Pak? Kalau sewa saat ini sudah berhasil di Garmen 10 ya. Di Garmen 10 satu unit pabrik Garmen 10 itu disewa oleh PT CBS, itu kurang lebih bisa menampung 1.300 karyawan running. Alokasi untuk pesangon sendiri nanti yang paling prioritas di mana tuh? Untuk ini maksudnya untuk pembagiannya, Ya, pembagian prioritas dari pertama. harta kredit. Iya. Prioritasnya pasti untuk kreditor preferred dulu. Jadi kreditor preferred kan ada pajak, kemudian ada hak dari karyawan berupa pesangon, nah, baru kemudian ke kreditor separatis, perbankan yang memegang jaminan kebenaran, sampai kemudian yang terakhir kan kreditor konsumen. Sama di rutin berpengaruh nggak? Sampai saat ini belum ada pengaruh ya. Sampai saat ini belum ada pengaruh terhadap proses kepailitan ini. Tim kurator masih terus menjalankan secara normatif dari program-program untuk pemberesannya. Ya harapannya memang semoga ini tidak ada kaitannya juga dengan proses pidana yang dilaksanakan oleh kejaksaan, karena memang kejaksaan melakukan porsinya. Saya yakin ini kejaksaan sudah sangat profesional sekali melaksanakan penegakan hukumnya, dan terkait dengan proses itu secara pribadi mungkin biar diproses oleh kejaksaan. Namun dari kami sendiri tim kurator, kita fokusnya kan terkait dengan penjualan aset ini supaya memang hak dari karyawan ini bisa terpenuhi juga kan, tapi pajak juga sebagai negara kan juga hadir. Tapi kalau konsekuensi hukum nanti akan berpengaruh ke pengelolaan aset ini seperti apa? Kami belum bisa sampai mengomentari sampai hal itu ya, tapi yang pasti kan pajak punya goalnya sendiri, kejaksaan punya goalnya sendiri terkait dengan pengembalian keuangan negara pastinya kan, karena ini kaitannya dengan tipikor, dan kami sendiri selaku tim kurator kan punya konsennya sendiri untuk recovery dari para kreditor. Tapi harapannya dari kurator? Harapannya ya ini semoga memang tidak sampai menyentuh lah harta pilot ya, memang ini terkait dengan PT-nya ya. Jadi kita bicara perusahaannya, bukan bicara di personnya. Kalau kejaksaan kan secara person, tapi kalau ini yang kita bereskan kan secara corporate PT-nya. Jadi harta perusahaan ini akan kita segera bereskan untuk kita